Pada kesempatan kali ini, saya Fatia Aulia Sabita, NIM 23, akan mempresentasikan kepada teman-teman tentang pengaruh kultur campuran ragi dan laktobasili terhadap kualitas roti gandum sordo, yang ditulis oleh Denzhu Yaozhang, Kai Xingtang, Yinghu, Sue Mingsu, dan Michael G. Genzel. Nah, sebelumnya apa itu sordok? Sordok adalah adonan yang berbahan dasar tepung terigu dan air yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat dan yeast, atau biasa dikenal dengan adonan asam. Dan menariknya, latar belakang sordok terjadi karena ketidaksengajaan, yaitu ditemukan pada 4000 sebelum Masehi oleh penduduk Mesir kuno yang secara tidak sengaja membiarkan gandum tercampur dengan air dan susu selama beberapa waktu, sehingga menjadi mengembang. Dan sejak saat itulah adonan tersebut hingga kini dikenal dengan nama sordok. Tujuan dibuatnya roti sordok yaitu untuk meningkatkan kualitas, fluktuasi rasa, tekstur, juga masa simpan, dengan memanfaatkan kultur starter campuran ragi dan laktobasili. Maka selama proses fermentasi, kandungan dalam roti sordok akan mengalami peningkatan. Bahan utama yang digunakan dalam fermentasi sordok yaitu tepung, kultur lactobacillus, dan ragi. Secara tradisional, sordok yang difermentasi dengan bakteri asam laktat dan ragi digunakan sebagai agen ragi dalam pembuatan roti. Serta komposisi tepung dan interaksi metabolik antara bakteri asam laktat dan ragi sangat mempengaruhi sordok karena strain ragi menghasilkan jumlah karbon dioksida yang berbeda. Metode-metode yang digunakan yaitu 1. Penentuan pH dan jumlah sel selama fermentasi. Sampel adonan segar digunakan untuk penentuan pH, yaitu dengan menggunakan sedikit sampel dicampur dengan air dan pH diukur dengan gelas elektroda. Sedangkan penentuan jumlah sel, sampel sordok diencerkan sampai 3 konsentrasi yang sesuai, lalu ditentukan dengan pelapisan sampel. Yang kedua, penentuan volume khusus roti dan kekerasan remah. Volume roti diukur oleh metode perpindahan rapisit, yaitu setelah dipanggang, roti didinginkan pada suhu kamar selama 1 jam ditimbang kemudian baru diukur. Sedangkan kekerasan remah ditentukan menggunakan TAXT Plus penganalisa tekstur model. 3. Pengukuran produksi CO2. Alat yang digunakan adalah reofermentometer F3, yaitu digunakan untuk mengukur pelepasan CO2 dari adonan. 4. Penentuan kelompok tiol bebas dan total peroksida. Reagen Elman digunakan untuk mengukur kelompok tiol bebas dalam sampel adonan. Hitungan tiol bebas meliputi senyawa dengan berat molekul rendah dan lainnya dari gluten. 5. Kuantifikasi SDS dan protein larut SDS di thioetryl menurut ukuran pengecualian kromatografi. Pengaruh mikrobiota adonan terhadap polimerisasi protein gluten dinilai dengan ekstraksi protein berurutan dari sordok dan adonan roti dengan SDS dan SDS-DTT. Kemudian diikuti oleh kuantifikasi protein dengan SEC. 6. Kuantitatif relatif volatil roti. Senyawa volatil diekstraksi dengan mikrospek fase padat heat-space dan dideteksi dengan gas kromatografi spektrometri massa, yaitu sampel remah roti dimasukkan ke dalam heatspace dengan septum berlapis teflon tepat di atasnya. Dan yang terakhir, analisis statistik data. Fermentasi sordok dan pembuatan roti dilakukan analisis data dalam merangkap 3 percobaan independen. Dan hasil yang didapat setelah melewati beberapa metode tadi yaitu: pertama, karakteristik sordok dan roti sordok. Menggunakan pH dan jumlah sel yang ditentukan untuk memantau fermentasi mikrobiota sordok. Jadi, nilai pH tepung menurun setelah melewati tahap demi tahap. Aktivitas mikroba selama istirahat adonan dan pemeriksaan lebih lanjut juga dapat mengurangi pH roti sordok. 2. Pengaruh adonan mikrobiota pada formasi CO2 dan volume khusus roti dan kekerasan remah, yaitu volume spesifik roti disiapkan dengan yang mengandung ragi sordok,
yang kemudian berhubungan dengan volume CO2 yang dihasilkan selama fermentasi. Sedangkan kekerasan remahnya berbanding terbalik dengan produksi CO2 dan volume roti. 3. Pengaruh adonan mikrobiota pada kelompok tiol dan total peroksida dalam adonan. Isi tiol bebas menunjukkan kerusakan dan pembentukan ikatan disulfida, dan dengan demikian terhubung ke polimerisasi gluten protein. Sedangkan isi peroksida total dalam sourdough dan adonan roti berbanding terbalik dengan isi tiol dan dengan demikian mendukung hasil analisis tiol. Nah, dalam adonan roti, kadar peroksida yang terendah dalam kontrol adonan sederhana hanya difermentasi dengan ragi roti. Hal ini menunjukkan bahwa metabolisme bakteri berkontribusi terhadap pembentukan peroksida atau melemahkan reduksi peroksida oleh ragi. Dan yang terakhir, pengaruh adonan mikrobiota pada senyawa volatil dari remah roti. Kehadiran ester di remah roti meningkat dengan fermentasi sourdough dan sangat tergantung pada strain ragi yang digunakan untuk fermentasi. Jadi, semua sampel mengandung volatil yang dihasilkan dari asam amino oleh metabolisme ragi. Kesimpulannya adalah, peran reaksi pertukaran tiol pada kualitas roti tidak sama antara lama fermentasi sourdough dan yang menggunakan adonan dengan ragi roti saja. Tidak sama juga peran ragi pada tiol pertukaran reaksi dalam adonan gandum, volume roti yang dihasilkan, maupun konversi komponen adonan untuk volatil. Nah, proses fermentasi pada roti sourdough ini memanfaatkan dampak menguntungkan dari lactobacilli dan ragi untuk meningkatkan kualitas roti. Dan tentunya hal ini memberikan dasar penting mengoptimalisasi proses dan resep untuk fermentasi lambat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon